Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Indah Fardelina dengan NPM 101208770 kelas H2 Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester pendidikan agama Islam. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Oleh karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat atau berjalan dengan angan-angannya sendiri. Maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menghendaki, kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran Surat An-Najm ayat 29-30. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam materi ini pula terdapat beberapa manfaat mengenal Allah. Di antaranya, manfaat mengenal Allah yang pertama, Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua, Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat, Al-Barokat, atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima, Al-Hayatun Thayyibah, atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, Al-Jannah, surga. Selanjutnya, ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali yang pertama, asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, dan yang terakhir, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas apapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Dukungan dalil yang kuat. Dalil yang pertama, dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19,
Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dalil yang ketiga, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Figur-figur teladan dalam ma'rifat. Figur yang pertama tentunya Rasulullah SAW. Dialah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Figur yang kedua, ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Quran Surat 35 ayat 28. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Sarana yang pertama, akal sehat. Yang kedua, para rasul. Dan yang ketiga, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dan yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah. Di antaranya, al-kubru atau sombong, az-zulmu atau zolim, al-kazibu atau dusta, al-fusyuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lengah, kasyaratul ma'asyi banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyab ragu-ragu. At-thoriq ila ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut ada dua, yaitu ayat qauliyah yang berada di dalam Quran Surat At-Tin, dan yang kedua ayat kauniyah yang berada di dalam Quran Surat Fussilat ayat 53 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal, ada di dalam Quran Surat Yunus ayat 100, Quran Surat Yunus ayat 101, Quran Surat At-Talaq ayat 10, dan Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Yang kedua, membenarkan Quran Surat Ali Imran ayat 191 dan Quran Surat Qaf ayat 37. Dan yang ketiga, menghasilkan iman melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 55, Quran Surat Yunus ayat 36, dan Quran Surat Al-An'am ayat 115. Yang kedua, ragu-ragu, berada dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55 dan Quran Surat An-Nur ayat 50. Dan yang terakhir, berakibat kufur, berada di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 105 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Al-Manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Marodus syahwat. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti.
Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran wahyu, yaitu bahwa ia akan menutup hati mereka. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Keempat, al-kidbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kelima, kasyaratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan kesalahan, maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar atau memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah maksud dari Aaron atau penutup hati yang disebut Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak atau demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi. Maradu asyubah. Yang pertama, al-jahlu atau kejahilan, kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya.